Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Mala Septiani dengan NIM 230102522 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Berhitung Perkalian melalui Metode Aritmatika di Sekolah Dasar. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima itu kajian teori, yang keenam penelitian relevan, yang ketujuh metodologi penelitian, yang kedelapan teknik analisis data, yang kesembilan keabsahan data, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang penelitian. Nah, penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak siswa SD yang mengalami kesulitan dalam memahami operasi hitung perkalian. Nah, pada umumnya pembelajaran matematika khususnya pada operasi hitung perkalian itu kan dilakukan dengan cara metode menghafal. Padahal belum tentu semua siswa itu bisa mudah mempelajari, materi itu dengan cara metode menghafal itu sendiri. Nah, yang namanya siswa sekolah dasar itu kan, cara berpikirnya itu masih di tahap berpikir konkret yang di mana itu, mereka itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih memahami, jikalau, proses pembelajarannya itu sendiri itu dilakukan, dengan benda nyata atau aktivitas langsung. Sehingga mereka akan jauh lebih mudah memahami, materi yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Nah, metode Jaritmatika ini hadir sebagai salah satu, solusi karena, metode ini itu, bisa menggunakan jari itu sebagai alat bantu visual dalam, berhitung kayak gitu. Namun, suatu keberhasilan metode ini itu sangat bergantung pada, bagaimana sih strategi guru itu dalam, merancang dan menerapkan yang namanya, suatu pembelajaran di kelasnya itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saya tertarik untuk, meneliti, strategi guru itu dalam menggunakan metode Jaritmatika untuk membantu siswa, memahami operasi hitung perkalian itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan itu, saya merumuskan 4 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana strategi guru dalam merancang pembelajaran perkalian dengan metode Jaritmatika. Yang kedua, bagaimana sih guru mampu melaksanakan metode Jaritmatika di kelas. Yang ketiga, kendala apa saja yang akan guru dapatkan dan bagaimana sih solusi untuk mengatasi kendala itu sendiri. Yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap metode Jaritmatika pada pembelajaran operasi hitung perkalian. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang tadi dibuat. Yang pertama itu tujuannya untuk bagaimana sih kita tahu strategi guru dalam merencanakan dan melaksanakan metode Jaritmatika di kelas. Yang kedua, bagaimana sih cara mengidentifikasi kendala atau hambatan yang terjadi di kelas dan bagaimana, solusi untuk menerapkannya. Yang ketiga itu bagaimana sih, cara kita menganalisis tanggapan atau respon siswa terhadap metode Jaritmatika yang kita gunakan di dalam kelas itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya itu, penelitian ini dapat memperkaya dan menambah referensi tentang strategi pembelajaran matematika yang bersifat konkret dan visual. Sedangkan manfaat praktisnya itu ada tiga, bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Bagi guru itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam yang namanya memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk siswa sekolah dasar. Bagi siswa itu, metode ini dapat membantu mereka belajar dengan cara yang lebih menyenangkan lagi. Dan bagi sekolah itu, hasil penelitian ini dapat yang namanya mendukung untuk pengembangan media pembelajaran yang inovatif kayak gitu.
Nah, yang selanjutnya itu ada kajian teori. Pada kajian teori ini, saya membahas 3 poin utama. Yang pertama itu tentang strategi guru. Nah, strategi guru itu mencakup bagaimana guru mampu merencanakan suatu proses pembelajaran, bagaimana cara guru mampu melaksanakan suatu proses pembelajaran di kelas, dan juga bagaimana sih guru bisa mengevaluasi hasil belajar siswa di kelas. Nah, jadi kita nggak cuma ngebahas tentang metodenya saja, akan tetapi membahas keseluruhan proses, mengajar guru itu sendiri. Yang kedua itu, saya akan membahas tentang metode Jaritmatika. Nah, di sini, metode Jaritmatika ini merupakan teknik berhitung cepat yang menggunakan jari tangan sebagai alat bantu visual. Nah, metode ini juga termasuk ke dalam jenis, pembelajaran yang bersifat visual dan kinestetik, karena siswa mampu melihat dan juga bergerak secara langsung saat berhitung kayak gitu. Yang ketiga ini, metode ini cocok untuk, apa sih, anak-anak usia sekolah dasar karena mereka masih berada dalam tahap tahap operasional konkret kayak gitu. Sehingga anak-anak ini, apa namanya, belum bisa memahami hal-hal yang terlalu abstrak. Jadi, apa namanya, mereka lebih mudah belajar kalau misalkan dibantu dengan sesuatu yang nyata dan bisa diraba seperti jari tangan mereka dan lain-lain. Selanjutnya itu ada penelitian relevan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang saya ambil, khususnya mengenai penggunaan metode Jaritmatika atau metode konkret dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk sumber yang pertama, saya mengambil dari Himah et al. 2021. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwasanya penggunaan metode Jaritmatika ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam operasi perkalian. Artinya metode ini cukup, apa sih, efektif jika diterapkan dengan, strategi yang tepat oleh seorang guru kayak gitu. Nah, untuk sumber yang kedua saya ngambil dari Dewi et al. 2020. Nah, dalam penelitian ini, ditemukan bahwasanya penggunaan matematika itu tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi saja, tapi juga, mampu meningkatkan motivasi siswa dan keaktifan belajar siswa. Dan siswa, jadi lebih, apa namanya, antusias saat mengikuti, pelajaran matematika itu sendiri. Nah, untuk sumber yang ketiga itu dari Romlah et al. Kayak gitu. Nah, dari Romlah dan timnya ini lebih menekankan pada pentingnya penggunaan metode konkret dalam pembelajaran matematika di SD. Nah, yang namanya anak-anak usia dini itu kan lebih mudah yang namanya memahami konsep matematika jika diajarkan melalui benda nyata atau aktivitas secara langsung termasuk metode Jaritmatika itu. Sehingga siswa itu akan lebih mudah untuk memahami materi itu sendiri. Yang keempat itu sumbernya dari Tarigan dan NST 2014 kayak gitu. Nah, penelitian ini menunjukkan bagaimana sih metode konkret seperti Jaritmatika ini bisa membantu kita untuk meningkatkan suatu keterampilan berhitung dan membangun rasa apa namanya kepercayaan diri eh, sehingga si siswa ini merasa apa namanya mereka nih mampu nih dan tidak takut lagi dengan yang namanya aja, jadi nggak takut kayak gitu, nggak takut. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi, yang artinya saya tidak melakukan observasi langsung ke lapangan, melainkan menganalisis data dari artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Tujuan dari desain ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi guru dalam menggunakan metode Jaritmatika di kelas. Artikel utama yang saya kaji ini adalah artikel dari Himah et al. 2021 yang membahas tentang penggunaan metode Jaritmatika di MI Manbaul Huda. Adapun instrumen penelitiannya yaitu dalam penelitian kualitatif seperti ini itu kan peneliti itu sebagai instrumen utama yang dimana saya sendiri itu yang membaca dan menganalisis isi artikel itu sendiri. Nah, saya itu tidak melakukan interaksi langsung dengan guru maupun siswa, tapi
data yang saya ambil itu semuanya itu menganalisis berdasarkan isi dari dokumen atau artikel dari Hima et al. 2021 itu sendiri. Nah, kajian yang dilakukan oleh saya itu secara sistematis dan logis, dan mengikuti langkah-langkah yang runtut dan masuk akal supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis data. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana data dalam penelitian ini dianalisis. Karena saya kan menggunakan pendekatan kualitatif nih, maka teknik analisis yang saya gunakan itu juga harus disesuaikan kayak gitu. Di sini saya menggunakan analisis isi atau konten analisis. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya dalam apa namanya, menganalisis data itu sendiri? Yang pertama itu dengan membaca dan mengidentifikasi bagian penting. Nah, langkah pertama yang saya lakukan itu dengan membaca artikel secara menyeluruh, kemudian menandai bagian-bagian mana saja yang penting dan relevan dengan fokus penelitian saya. Yang kedua itu dengan mengklasifikasi informasi. Setelah itu saya mengkelompokkan data berdasarkan subfokus penelitian itu sendiri. Nah, di sini kan saya eh, membagi 4 subfokus. Yang pertama itu bagaimana, guru merencanakan pembelajaran, yang kedua bagaimana pelaksanaan metode jadi matematika dilakukan, yang ketiga itu kendala yang dihadapi guru dan bagaimana solusinya, yang keempat itu bagaimana respon siswa terhadap, eee, metode jadi matematika di kelas itu sendiri. Nah, yang ketiga itu menginterpretasikan makna secara sistematis kayak gitu. Nah, setelah data dikelompokkan, saya melakukan yang namanya interpretasi atau menafsirkan makna. Nah, tujuannya ini untuk, menyimpulkan apa yang bisa dipelajari dari strategi guru yang dijelaskan dalam artikel-artikel yang saya, telah kayak gitu, dan tentunya dilakukan dengan cara yang sistematis dan logis. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan keabsahan data. Nah, dalam penelitian kualitatif ini penting sekali yang namanya memastikan bahwa data yang kita gunakan itu benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memeriksa keabsahan data yang saya gunakan itu sendiri. Yang pertama dengan menggunakan metode triangulasi sumber dan referensi. Nah, saya menggunakan triangulasi sumber itu dengan cara membandingkan artikel utama dengan artikel lainnya yang membahas tentang topik yang serupa. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah data dan temuan dari artikel utama tersebut konsisten dan sejalan dengan sumber lainnya. Yang kedua, dengan cara mengecek konsistensi. Nah, saya juga melakukan pengecekan terhadap konsistensi isi artikel itu sendiri, terutama antara bagian data dan metode yang digunakan, serta kesimpulan yang diambil oleh penulis artikel itu sendiri. Nah, kalau semuanya sudah mendukung dan logis, maka artikel itu bisa dipertanggungjawabkan dan dianggap sah kayak gitu. Dan yang ketiga itu, menjamin validitas, reliabilitas, dan objektif. Nah, dengan cara ini saya berusaha menjaga agar hasil kajian yang saya punya itu, kebenaran isi bisa dipercaya dan tidak bias atau memihak, eee, dari satu yang lainnya kayak gitu. Nah, jadi meskipun datanya bukan dari hasil observasi secara langsung itu, akan tetapi, saya bisa memastikan bahwasanya, eee, apa sih hasil kajian yang saya buat ini kuat gitu secara ilmiah. Nah, apa namanya, intinya pada bagian ini saya gunakan untuk, apa namanya, menunjukkan bahwasanya data yang saya ambil ini dan saya analisis ini bukan hanya sembarang kayak gitu loh, tapi, apa namanya, sudah dilakukan proses pemeriksaan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, dari hasil kajian yang saya lakukan ini, saya dapat menyimpulkan bahwasanya strategi guru ini memegang peran penting dalam keberhasilan pembelajaran matematika, khususnya dalam menggunakan metode Jaritmatika. Nah, metode Jaritmatika ini, apa namanya, terbukti tidak hanya membantu siswa dalam menghitung perkalian dengan cepat, akan tetapi juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, keaktifan, dan rasa percaya diri siswa di dalam kelas. Namun, supaya metode ini benar-benar bisa berhasil, guru juga perlu menyusun strategi dalam pembelajaran yang sesuai. Adapun strateginya itu bisa berupa dengan cara memilih metode yang tepat, menggunakan media yang menarik, dan pendekatan
yang sesuai dengan karakteristik siswa SD yang masih berada pada tahap berpikir konkret. Nah, jadi bisa, kita simpulkan bahwasanya, keberhasilan belajar siswa itu bukan cuman tergantung pada metodenya saja, akan tetapi juga, bagaimana sih cara guru itu merancang dan menjalankan metode di kelas itu secara tepat dan menyenangkan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.